dari Pak RT melaporkan ke pemerintah desa dan BPD untuk diganti, entah itu ahli waris dari yang meninggal atau tetangga yang memang layak. Kalau dia sudah tidak punya lagi ahli waris yang mendapatkan BLT ini. Ya, seperti itu ya Pak ya. Karena BLT dana desa itu sifatnya fleksibel, bisa diganti pertengahan tahun. Bisa menetapkan keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025 tentang panduan penggunaan dana desa terkait program ketahanan pangan untuk mendukung swasembada pangan, yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ketua BPD bahwa ketahanan pangan ini mendapatkan porsi minimal 20%, Pak. Paling kecil ya. Kalau dihitung anggarannya sekitar 319.915.000 rupiah, kurang lebih itu hampir sekitar 320 juta rupiah. Jumlahnya cukup fantastis, Pak. Ini pengelolanya sudah ditetapkan dalam isi keputusan Menteri Desa itu. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari pemerintah desa langsung bisa ke kelompok ternak. Tapi sekarang itu tidak bisa seperti itu lagi. Karena itu akan menimbulkan ketidakpastian program. Maka pemerintah pusat mengambil langkah program ketahanan pangan ini sebagai pelaksana kegiatannya adalah Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, Pak. Jadi yang menerima mengelola anggaran kegiatan ketahanan pangan ini diserahkan ke BUMDes dengan jumlah sekitar 320 juta kurang lebih tahun anggaran 2025. Ya, diberikan penyertaan modal sebesar 100 juta. Tahun 2024 diberikan modal 150 juta. Di tahun 2025 ini diberikan penyertaan modal sebesar 319 juta, 320 juta kurang dikit. Belum anggaran dari desanya, bro. Iya. Itu biasanya seperti apa? Berarti ini BUMDes kalau kita hitung dari perjalanannya sekitar 569 juta, Pak. Nah, ini mohon berdasarkan arahan dari Menteri Desa, Bapak Presiden, Ibu Menteri Keuangan, BUMDes ini sebagai wadah ekonomi yang memang mendongkrak perekonomian desa dan harus dilaksanakan secara tanggung jawab, Pak. Ya, yang berkomitmen untuk mengelola anggaran dana desa. Jadi mohon dukungan supportnya BUMDes ini bagaimana bisa menjalankan roda kepengurusan agar menggerakkan roda ekonomi desa kita. Anggarannya sudah jelas, peraturannya sudah jelas, pengawasannya ini tahun ini sedang diperketat, Pak. Tahun lalu ya ketahanan pangan itu langsung pemeriksa dari DPK melalui bendahara. Besok langsung ke BUMDes, Pak. Makanya BUMDes ini perlu keseriusan kepengurusan, perlu kita dukung BUMDes untuk diberi
memberikan semangat dalam melaksanakan usahanya siapa lagi Pak? Karena di aturan tertentu memang BUMDes belum ditetapkan gajinya Pak. Ya, makanya ini yang menjadi dilema. Kenapa saya bilang dilema? Perangkat desa, BPD, RT, RW gajinya jelas diatur. Tapi BUMDes ini diatur berdasarkan hasil keuntungan usahanya, dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Jadi, kalau usahanya memang bisa menghasilkan, bisa lebih dari RT Pak. Makanya harapannya, kenapa pemerintah pusat ini memperkuat peran BUMDes Pak, agar bisa menopang desa seperti negara ya punya BUMN. BUMN ini bisa menopang negara dengan hasil pendapatan asli negara ya saat ini. Jangan sampai sebagai penggerogol negara ya korupsi besar-besaran di Pertamina, jangan Pak. Ya, oplos minyak, BUMDes jangan seperti itu. Anggaran udah dikasih ya, jangan sampai seperti itu. Harus ada usaha yang jelas, jangan usaha berdasarkan kemauan sendiri. Ada analisa usahanya, konsultasi sama BPD, sama salah satu kenapa BUMDes saat ini diperkuat, dikasih modal, ditentukan regulasinya, ini untuk mendukung program makan bergizi gratis. Harapannya BUMDes ini selain menjadi pemasok ya, pemasok dapur MBG yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Sekarang ini masih proses Pak. Di Tambun Utara baru satu di Jajaran Jaya. Kemarin Jumat saya rapat dengan pengamat ya, dengan stakeholder yang ada, membahas terkait dengan bagaimana BUMDes sebagai pemasok barang ya, kebutuhan untuk dapur makan gizi gratis. Jadi selain itu pun kita bisa desa Pak, melalui BUMDes membentuk SPTG. Apa itu SPTG? Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Kita bisa bentuk bangun itu SPTG, tapi dengan syarat dan ketentuannya. Ya, kemarin hasil rapat orang BGN, Badan Gizi Nasional menerangkan itu sekitar 1,5 Pak miliar. Nah, bisa kita membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi, dapur makan gizi gratis, yang nanti akan menjadi pusat untuk pembagian makanan di sekolah kita. Karena memang nggak cukup Pak, hanya mengandalkan satu dapur saja satu kecamatan Tambun Utara. Ya, ini BUMDes ini dibuka peluangnya untuk buka itu. Kasih merah putih. Ini yang menjadi nanti salah satu unit usaha BUMDes. Kalau koperasi ini sudah dibuka peluang untuk pinjam Pak ke bank. Ya, jadi dia untuk permodalannya koperasi bisa pinjam ke bank sekian miliar misalnya ketua, untuk membangun usaha yang tadi diarahkan oleh pemerintah pusat, dapur makan gizi gratis. Itu bisa ketua di konsep sedemikian rupa. Nanti bagaimana kesiapan SDM, kesiapan pemerintah desa, BPD maupun masyarakat yang ada di desa ini. Asalkan kita ada kemauan Pak, saat ini dibuka peluang oleh pemerintah pusat Pak. Ya, ini peluang sebenarnya Pak. Bagi Pak RT, Pak RW, Pak Manu, silakan nanti berkontribusi di
mengikuti ini karena memang regulasinya sedang digodok di pusat. Yang dianggarkan dari anggaran desa ya, kawan tua ya. Nah, saya menyampaikan hanya sedikit ya, karena estimasi waktunya sebentar lagi kita akan pada maghrib ya, ajan maghrib Pak RW, punten mohon izin ini untuk perihal bantuan PKH atau BPNT. Lagi-lagi memang itu saat ini ya yang masih berjalan, mudah-mudahan berjalan sampai program tersebut sampai Indonesia kembali mengusahakan kebaikan program tersebut masih ada ya, seperti itu. Nah, untuk bicara mekanismenya, untuk bantuan BPNT, bantuan pangan tunai sekarang sudah ditunaikan, tidak lagi bantuan tersebut berupa sembako. Berapa juta PKH, berapa juta itu berapa ya? Nah, kalau kemarin tahun-tahun yang 2020, 2021 bantuan mempunyai anak dan berstatus masih sekolah, ada kriteria yang layak dan tidak layak menerima bantuan. Kalau untuk program BPNT maupun PKH yang layak menerima bantuan itu kriteria dari faktor ekonomi ya. Mohon maaf sebelum ini faktor ekonomi, lalu ada kriteria lagi. Contohnya kriterianya di dalam gubuk atau rumah ya. Kalau kategori penerima bantuan BPNT yang bisa dibilang kriterianya yang rumahnya masih keadaan gubuk. Cuma kalau sebatin, kalau orang saja mau udah masuk orang kaya semua ini, udah sangat kaya semuanya. Tapi kalau kita terpacu pada aturan tersebut, repot kita di bawahnya untuk menjalankan tugas. Tapi semua ini kita lakukan dengan secara fleksibel. Untuk bicara kuota, penerima bantuan PKH maupun BPNT, PKH sama BPNT satu kartu hanya beda nama. Satu kartu hanya beda nama, PKH dan BPNT. Lalu untuk PKH itu penerima bantuan PKH ada 392. Lalu untuk BPNT-nya itu ada 722 penerima bantuan BPNT-nya. Jadi total bantuan yang rutin tiap bulan itu di angka hampir 1000 bantuan PKH dan BPNT. Ini punten untuk bicara proses pendataan BPNT maupun PKH kita sampai saat ini masih berjalan, tetap laporan kita terima dari RT maupun RW. Terutama kalau kita ingin memasukkan data, gimana sih caranya biar masuk ke data BPNT atau PKH, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh RW maupun RT. Yang pertama, kita harus siapkan berkas ya, kayak fotokopi KK, KTP, lalu minta surat keterangan SKTM, lalu didokumentasi rumahnya. Setelah itu baru kita tinjau layak dan tidak